udah bantu kita ya Bu ya di Yayasan Sahabat. Terima kasih buat sumbangan-sumbangannya. Semoga semua sumbangannya itu bisa digunakan dengan baik buat anak-anak yang berpenyakit berat ya Bu ya. Iya, jadi kita cuma bilang terima kasih. Saya mewakili dari orang tua pasien RSPN yang hari ini mendapatkan bantuan. Di sini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada Kak Devina, Kandre, dan juga Bapak atas bantuannya buat anak-anak kami yang sangat bermanfaat sekali, sangat berkah sekali buat kami. Kami hanya bisa mendoakan semoga kakak semua diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, dan diberikan kesuksesan selalu dengan berkah Tuhan. Terima kasih. Itu saja, sama-sama Kak Devina. Sekali lagi terima kasih banyak. Semangat ya Bu, semuanya semangat. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. 1. Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Desember 2020, pelayan firman Tuhan pada kebaktian malam Natal online ini dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalu Sapangi dari GKI Puri Indah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kedua, kebaktian Natal akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dilaksanakan secara online lewat YouTube pukul 9 dan firman dilayankan oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja dari Bina Warga. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi.
Di malam gelap nan senyap di sebuah kandang binatang di kota Bethlehem, seorang bayi sederhana tertidur di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Ayah bunda menemaninya. Kesederhanaan membalut kehadirannya di dunia. Tetapi sesungguhnya kelahiran bayi itu disambut oleh beribu malaikat dari sorga. Malaikat menyuarakan nyanyian pujian, menyerukan kelahiran juru selamat dunia, yang membawa pengharapan dan sukacita akan suatu hidup yang baru dan penuh kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengaku bahwa kebaktian malam Natal ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih dan setianya kekal untuk selama-lamanya. Sukacita dan kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di malam Natal ini, mari kita bersama mengingat bahwa Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menggenggam alam semesta di dalam telapak tangannya, dan berkuasa atas kehidupan manusia, bersedia hadir ke dunia menjadi bayi yang sederhana dalam diri Yesus. Lahir sebagai juru selamat dunia yang kehadirannya telah dinubuatkan sejak dahulu kala, seperti tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima yang berbunyi, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai."
Marilah kita bersama di malam Natal ini datang ke hadirat Tuhan untuk merenung dan berdoa atas segala dosa-dosa kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, kami datang dengan rasa malu dan sesal. Kami begitu sering melukai hati Tuhan dengan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami beroleh kemurahan hati dan kami mendapatkan hati yang bersih dan lapang untuk menyambut bayi Yesus di hati kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dalam kemurahan dan kasih Tuhan yang sudah lahir sebagai juru selamat dunia, dipastikan ada pengampunan dosa buat kita semua. Karena Kristus datang untuk memberikan kesukaan besar bagi kita, seperti yang diucapkan malaikat kepada gembala dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kasih Kristus memberi pengampunan dan kesukaan kepadamu." Kasih Kristus juga memberi pengampunan dan kesukaan kepadamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan berita sukacita Natal, mari kita berdoa memohon penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, yang boleh kami rayakan kelahirannya di dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau boleh datang ke dunia. Kami boleh bersyukur karena Engkau menjadi juru selamat buat kami. Dan biarlah jikalau saat ini kami mau membaca Alkitab, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu boleh menyapa kami, agar kami boleh bisa dienyahkan, kami boleh bisa dimampukan untuk bisa mengatasi segala macam ketakutan yang mungkin muncul di dalam perjalanan dan pergumulan hidup kami, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah yang hidup, Allah yang boleh menjadi manusia, yang boleh menjadi juru selamat buat kami. Kami siap untuk mendengarkan dan menyambut kehadiran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama melihat Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Iya, Mak. Kamu udah coba telepon lagi adikmu? Besok Mama mau ke kosannya kalau dia masih begini. Lagi juga, Mak. Telepon lagi sekarang. Mungkin kalau sama kamu, dia mau ngangkat. Lagian kamu ngomong apa sih sama dia? Sampai dia ngambek 2 minggu nggak telepon, nggak pulang ke rumah. Pokoknya kalau Abi ya kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab. Duh, Mama. Nelpon pagi-pagi sampai 5 kali. Habian nih juga nggak balas lagi. Aduh. Gimana nggak mau nambah kalau harganya tuh masih bandel-bandel kayak gini. Ini Abia juga mana coba di telepon nggak diangkat-angkat lagi. Kamu kemana aja sih? Di telepon, di chat, nggak pernah dibales. Sibuk, banyak tugas. Ya masa tugas kuliah sampai 2 minggu gitu? Mama juga nelponin kamu, nggak pernah kamu angkat. Kamu juga udah lama nggak pulang ke rumah kan? Kamu kenapa itu? Mata kamu kok merah gitu sih? Duh, gak usah kayak mama deh. Iya, aku begadang. Kan tadi aku udah bilang, banyak tugas. Kamu nangis ya, Bi? Kenapa sih? Cerita sama kakak. Aku nggak apa-apa. Bi, kakak emang jauh di luar kota. Tapi bukan berarti kamu bisa bohongin kakak loh. Abi ya, jawab dong. Aku putus sama Billy. Putus? Kok bisa? Aku putusin dia. Terus sekarang dia di mana? Masih di kosan yang sama ya? Ya di kamar dia lah, atau lagi keluar kali. Mana aku tahu sih. Putusnya kenapa, Bi? Aku udah gak bisa sama dia. Iya, alasannya apa? Menurut kakak? Oh, gara-gara kakak bilang dia masih ikut-ikutan organisasi itu. Bi, kakak kan cuma ngingetin, kenapa sampai putus sih? Aku mau fokus kuliah. Tugas makin banyak. Bibi, sejak kapan sih kamu lebih mentingin kuliah dibanding kamu pacaran? Ya, sejak 2 minggu ini, aku putus dan butuh waktu buat belajar. Tugas makin banyak. Bi. Sorry, Bi. Kayaknya kakak harus ke rumah sakit deh. Nanti sampai rumah sakit, kakak telepon kamu lagi ya. Kamu jangan lupa sarapan, mandi. Kalau bisa, telepon mama juga tuh.
Dia khawatir banget kamu gak ada kabar tuh. Iya. Ya udah kakak tutup ya. Dabi. Kamu habis nangis ya? Enggak, aku cuma gak bisa tidur kok. Nggak apa-apa. Masa sih, yang bener ah. Iya benar. Gimana tadi? Kak Denis percaya? Ya kalau dia udah tutup teleponnya begitu berarti dia yakin aku baik-baik aja kan. Oh gitu, berarti kalau kita putus beneran kamu baik-baik aja lah ya? Ya itu kan menurut dia. Menurut dia masih berasa dia lebih baik dari aku. Bukan dijadiin perbandingan juga. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang dia udah nggak bakal bawel lagi kan. Iya sih. Ya udah, kamu balik dulu ke kamar kamu. Aku siapin sarapan ya, supaya kita nggak kesiangan jalannya. Oke. Kenapa kak? Kamu udah makan belum, Di? Udah tadi di rumah sakit. Rumah sakit? Ngapain kamu ke rumah sakit? Iya tadi kepalaku pusing banget gitu. Kayaknya gara-gara kecapean begadang kemarin. Makanya aku ke rumah sakit. Kamu kenapa nggak ngomong sih kalau kamu sakit? Ya masa papa harus bilang? Kakak kan gitu, repot kalau ada sesuatu. Oh, jadi tuh kamu ngerasa kakak ngerepotin, Let? Kakak tuh punya tanggung jawab buat jagain kamu. Kerjaan kakak udah cukup berat. Pegang tanggung jawab ratusan pasien. Aku cuma gak mau nambah beban kakak aja. Bi, kamu itu bukan beban kakak. Ya maaf. Yang penting kakak lihat kan aku baik-baik aja. Iya, kelihatannya sih baik-baik aja. Tapi lihat tuh rambut kamu. Lepek. Kayak setahun gak keramas kamu tuh. Ih, ini tuh bukannya lepek, tapi kebotakan Dini gara-gara kebanyakan mikir, tahu? Mikirin siapa? Mikirin Billy? Atau mikirin tugas kuliah tuh yang banyak itu? Ya, dua-duanya. Bi, kakak tuh sebenarnya bukan nggak suka sama si Billy itu. Tapi kalau dia masih ikut organisasi kayak gitu, kamu tahu kan dampaknya kenapa? Terus dia juga masih sering ketemu orang lagi. Kita kan nggak tahu itu orang kena COVID atau enggak. Kamu juga masih sering ketemu Billy tiap hari lagi kan? Iya, aku ngerti. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah. Terus gimana? Kamu udah telepon mama belum? Udah. Aku bahkan juga udah ngobrol sama Oma. Iyalah, cukuplah 2 minggu galaunya. Ya nggak? Yang penting sekarang kamu minum tuh obatnya. Lagian punya kakak dokter tapi kok ngandalin rumah sakit. Emang kakak bisa periksa aku dari telepon kayak gini? Loh,
Ya, sekarang kan semuanya serba online. Kamu juga bisa lewat aplikasi buat ngecek kesehatan kamu. Bisa konsultasi sama dokter juga lewat aplikasi itu kan? Ya, aku tahu. Aku ke rumah sakit tuh bukan gara-gara gaptek. Ya, biar lebih pasti aja diagnosanya. Tuh, kamu so tahu deh. Kakak tuh lebih tahu dari kamu. Coba kakak mau lihat obat yang dikasih apa? Kak, kayaknya obatnya ketinggalan di mobil deh. Kok bisa ketinggalan sih? Ya udah sekarang diambil sana obatnya biar langsung diminum. Aduh kak, kayaknya kepala aku pusing lagi deh. Aku mau istirahat dulu ya. Ya udah, ya udah. Sekarang kamu istirahat sana, Gi. Kakak tutup ya, Bi. Dah, Bi. Sus, jenazah pasien yang barusan, tolong disiapkan untuk dimakamkan ya, Sus. Keluarganya jangan lupa untuk diinfoin juga ya. Dadaku sesek banget. Kamu udah minum obatnya belum? Aku gak bisa nafas, Bi. Aku ke kamar kamu ya sekarang juga. Kamu ngomong apa sih? Kita kan udah janji mau sama-sama. Udah, kamu tunggu aku. Aku mau kesana sekarang juga. Maaf, Bi. Ini buat kebaikan kamu juga. Kita masing-masing dulu ya. Dili, halo? Bil, buka pintunya, Bil. Aku mau Dili, buka pintunya. Hah? Tahu orang lu sakit gigi apa? Gua lagi sakit hati, kenapa lo? Dili. Jadi golakan dia. Apa? Dili. Sakit hati apa lagu sih lo? Dili. 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 Dili.
Kakak lagi jaga malam nih. Kakak sambil kerja ya, Bi? Kak, Kamu kenapa, Bi? Billy putusin aku. Loh, bukannya emang udah putus ya? Aku bohong, Kak. Bohong? Maksudnya? Kemarin aku swab tes dan hasilnya positif, Bi. Positif. Iya, Bi. Kita bener-bener harus isolasi. Kita? Iya, aku udah gak bisa nyium bau apa-apa. Mulutku aja udah pahit banget. Kamu harus isolasi di rumah sakit, Bill. Jangan kamu remehin. Iya. Iya, besok aku isolasi kok di rumah sakit. Tapi aku mohon kamu juga ikut untuk sekalian swab tes. Bi, maafin aku, Bi. Kamu jadi kebo-kebo gini. Benar kata Kak Denis. Harusnya aku orang kamu ikut organisasi itu. Ya, tapi kan... Yang penting itu tuh kesehatan kamu, bukan orang lain. Sekarang aku juga jadi ikutan kena, kan? Iya. Tapi kan kamu tahu sendiri kenapa aku ikut organisasi itu. Tapi, Bill, kadang lagi kayak gini. Kamu juga tahu, Oma udah tua. Sekarang kalau aku pulang ke rumah, aku cuma bakal nambah resiko ke Oma, Papa, dan Mama. Iya. Iya, aku tahu, Bi. Maafin aku, Bi. Ya udah, besok kita isolasi bareng di rumah sakit. Aku positif, Kak. Makanya selama 2 minggu, aku isolasi di rumah sakit bareng Billy. Tapi setelah 10 hari, aku diizinin pulang duluan. Aku stres, aku bingung. Tapi aku gak mau bikin kakak, mama, dan papa khawatir. Makanya aku gak bilang. 5 hari yang lalu Billy pulang. Dia bilang dia udah sembuh. Tapi tadi dia bilang dadanya sesak lagi. Aku takut banget, Kak. Bi, hal kayak gini kamu berani bohong sama kakak. Kamu kan tahu tiap hari tuh kakak selalu bawelin kamu tuh apa. Tapi kamu masih aja ketemu Billy. Bi. Terus keadaan kamu sekarang gimana? Pokoknya kakak mau kamu jangan keluar kamar dulu ya. Jangan kemana-mana. Kakak mohon sama kamu ya. Sekarang aku udah baik-baik aja. Billy juga udah gak mau ketemu aku. Dia bilang, dia takut ngeluarin aku lagi. Ya dia bener lah, Bi. Kamu tuh harus jaga jarak sama dia. Ini bukan main-main loh, Bi. Penyakit ini tuh bisa ngambil nyawa orang. Iya, maafin aku, Kak. Sekarang aku bakal lebih jaga kesehatan kok. Terakhir aku swab hasilnya udah negatif. Jadi, aku tinggal tetap isolasi aja. Ya udah. Tapi please ya, Bi. Kalau ada apa-apa, kamu langsung bilang sama kakak. Kakak tuh gak mau kehilangan kamu, Bi. Kakak tuh sayang banget sama kamu. Iya, Kak. Aku janji. Iya, kabar kakak gimana? Bi, kamu gak usah lah pikirin kakak. Kakak tuh di sini lagi nyembuhin pasien. Banyak banget yang kena COVID di sini. Iya, Kak. Ya udah. Pokoknya kamu sekarang istirahat ya. Ingat, jangan keluar-keluar dulu. Kalau mau apa-apa, kamu bilang lah sama kakak. Ingat juga, jangan pulang ke rumah dulu. Ada oma tuh di rumah. Iya, Kak. Ya udah, kakak tuh. Baterainya habis lagi.
Pagi sayang. Ayo kita olahraga. Ih, baru bangun deh. Ayo dong, bangun. Udah pagi nih. Aku tunggu tempat biasa ya. Dadah. You give me new eyes open. You call my heartbeat into love. There's a quiet moving in your wings. It's a peace I've never known. Build my anchor, throw it in your wings. Slow it down and call you home. You set my soul on fire. You pull my heartbeat towards the sun. You give me new eyes open. You call my heartbeat into love. Hai Sil. Halo. Sorry ya. Hai guys. Jadi sekarang kita lagi mau workout nih. Hari yang keberapa? 150. Ya, hari yang ke-150. Stay safe and stay healthy ya guys. Dah. Yuk. Ikutin aku ya. Set my soul on fire. You pull my heartbeat towards the sun. You give me new eyes open. You call my heartbeat into love. Halo, Ma. Pagi sayang. Pagi. Kamu udah sarapan? Udah olahraga? Sama minum vitamin? Udah, ini aku baru aja selesai olahraga. Mama sendiri gimana? Oma juga udah. Itu si Oma malah lagi di teras. Lagi nyari matahari katanya. Syukur deh. Semuanya sehat kan? Iya, kita semua sehat. Kamu gimana? Aku juga sehat kok, Ma. Bagus deh. Oh ya, Mama nanti mau kirim sayur sama buah ya ke kosan kamu besok. Vitamin masih ada? Iya, Ma. Masih ada kok. Syukurlah kalau begitu. Ma. Aku kangen Kak Denis. Iya, Bi. Mama juga. Kita semua pasti kangen sama kakakmu. Biasanya kalau Natal gini kita selalu kumpul bareng. Tapi Natal tahun ini. Iya, Bi. Mama ngerti. Iya, Bi. Mama ngerti. Tapi Kak Denis juga pasti Natalan bareng kita kok. Cuma tempatnya aja yang beda. Yang penting sekarang Kamu jangan lupa untuk doa dan jaga kesehatanmu. Jangan kecewain kakakmu. Bi, Nadia. Iya, Ma. Kenapa ya, Ma? Waktu itu aku malah balas Billy, bukan Kak Denis.
Harusnya dia tahu kalau aku sayang sama dia, Ma. Harusnya aku bilang sama dia. Sayang, nggak ada yang perlu disesalin lagi, Bi. Kak Denis pasti tahu kalau kamu sayang sama dia. Yang terpenting sekarang kamu harus bisa jaga kesehatan kamu. Jangan kecewakan kakakmu. Iya, Ma. Ma, aku sayang Mama. Iya, Mama tahu. Mama, Papa, Oma, semua kita yang ada di sini sayang sama kamu. Bahkan Kak Denis. Ya udah. Mama tutup teleponnya ya, Bi. Ya udah kakak tutup ya. Dabi. Iya, Ma. Ya, Ma. Seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Sutomo Surabaya meninggal dunia karena terpapar virus corona. Sang dokter sempat dirawat 5 hari di ruang isolasi RSUD Sutomo sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Puluhan tenaga kesehatan, Rumah Sakit Sutomo, dan Sivitas Akademika Universitas Airlangga Unair memberikan penghormatan terakhir saat ambulans membawa jenazah. Aku sayang Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut kita film yang kita barusan tonton di malam Natal ini kira-kira sedang bercerita tentang apa? Apakah film itu bercerita tentang keluarga? Tentang COVID? Atau tentang ketakutan? Atau tentang pertemanan? Kalau kita perhatikan betul-betul, maka film Natal itu sedang berbicara tentang COVID dan ketakutan. COVID dan ketakutan ini yang memang mewarnai setiap orang yang ada dalam film di malam Natal kita. Karena itulah maka mamanya Abia menelpon Abia, menanyakan kabarnya, mengapa tidak kunjung pulang. Karena itu juga Denis, abangnya juga mencoba menasehati Abia dan Billy agar senantiasa boleh mengikuti protokol kesehatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan adalah isu lama yang membuat setiap kita menjadi gentar dan gamang akan hidup ini. Ketakutan adalah bahaya laten dalam pikiran kita yang membuat kita lumpuh untuk berpikir maju. Ketakutan adalah musuh abadi kita yang mendoktrin kita bahwa Allah tidak mengasihi kita, bahwa Allah tidak peduli dengan kita. Tapi kalau malam Natal hari ini kita bersama-sama diperhadapkan kepada tema jangan takut, karena Juru Selamat telah lahir. Pertanyaannya adalah ketakutan seperti apa agar kita jangan takut? Apakah ketakutan karena kematian? Ataukah karena COVID?
Kalau kita bicara ketakutan karena COVID, bisa jadi memang itu realita dalam kehidupan kita. 9 bulan lebih kita dibayang-bayangi ketakutan. Dan bahkan kalau kita melihat asa muasa COVID di kota Wuhan di bulan Desember tahun 2019. Maka genap sudah 1 tahun kita dibayang-bayangi ketakutan karena COVID. Tapi kalau itu vaksin nanti beredar, minimal itu bisa meredam ketakutan yang menteror kehidupan kita. Ataukah memang ketakutan karena kematian? Saya pikir tidak juga. Karena pada kenyataannya banyak orang yang berani mati. Bahkan dia tidak takut untuk mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bahkan juga ada orang-orang yang mau menjadi alat bom bunuh diri bagi kepentingan yang lain. Ini menjadi sebuah bukti bahwa memang kematian itu tidak menakutkan. Lalu apa yang membuat banyak orang mengalami ketakutan? Apa yang membuat banyak orang supaya bisa menekan ketakutan yang ada? Ketakutan yang memang muncul dalam kehidupan kita adalah ketika kita merasa diri tidak berharga. Ketika kita tidak berarti, ketika kita tidak bernilai. Kita merasa tidak bernilai karena kebodohan kita. Kita merasa tidak bernilai karena kemiskinan kita. Kita merasa tidak bernilai karena kegagalan dalam membangun rumah tangga kita. Kita merasa tidak bernilai karena kegagalan bisnis kita. Kita merasa tidak bernilai karena dosa-dosa kita. Yang terus kita alami dan kita rasakan. Dalam konteks ketakutan seperti itulah, maka saat ini Tuhan menyapa kita lewat berita Natal kepada para gembala. Mari kita melihat kembali, membaca ulang Lukas 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada sebuah kesukaan besar. Kesukaan bukan hanya untuk Anda dan saya. Kesukaan besar bukan hanya untuk sebuah gereja. Kesukaan besar untuk semua bangsa. Kesukaan besar untuk semua manusia di dunia ini. Jikalau kita boleh menyambut berita, jikalau kita boleh percaya pada berita kelahiran Yesus yang adalah Juru Selamat manusia. Inilah yang seharusnya bisa menekan ketakutan-ketakutan kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketakutan yang dialami oleh para gembala ini menggambarkan nyata buat kita. Bahwa ketika kita dalam kesendirian dan ketakutan, kita pun mengalami ketakutan yang sama seperti para gembala. Dan ketika kita mengalami gangguan, maka itu membuat tidak nyaman fisik kita. Seringkali kita menjadi pusing kepalanya, jantung kita berdebar dengan cepat, kita menjadi cemas, panik, gelisah, mah kita seringkali kambuh, kita susah tidur, kita susah fokus dan sebagainya. Kita merasa tidak nyaman karena ketakutan itu. Dan di dalam ketidaknyamanan itu kita juga boleh temukan sedang dialami oleh para gembala dalam kehidupan sosialnya, sehingga mereka mengalami ketakutan amat sangat. Mengapa? Karena kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat sosial, mereka seringkali dianggap tidak jujur, mereka tidak dipercaya, mereka dianggap liar, mereka dianggap tidak terpelajar. Bahkan kalangan Farisi dan ahli Taurat menilai bahwa para gembala itu tidak bisa berbuat apa-apa dan bukan orang yang taat kepada hukum Taurat. Misalkan saja,
Yang pertama adalah kegiatan membasuh tangan sebelum makan. Kegiatan membasuh tangan sebelum makan menurut pemahaman orang Yahudi saat itu bukan hanya membersihkan tangan dari kuman atau bakteri, tapi jauh lebih penting ketika seorang membersihkan tangan dengan air, maka orang itu diajak untuk membersihkan hidupnya, agar orang itu hidup suci, hidup tahir di hadapan Allah. Jelas ini tidak mungkin dilakukan oleh gembala. Wong cari air untuk domba-dombanya saja susah. Apalagi bagaimana mereka diminta untuk hidup suci. Yang kedua, belum lagi larangan untuk tidak bekerja di hari Sabat. Ini jelas tidak bisa dilakukan oleh para gembala. Mengapa? Karena kalau di hari Sabat mereka tidak bekerja, maka domba-dombanya pasti akan mati kelaparan. Oleh karena itu mereka harus bekerja. Dan ini sebuah bukti bahwa mereka tidak bisa menjalankan, tidak bisa mempraktekkan tentang Taurat. Mustahil mereka taat pada hukum Taurat. Potret kerapuhan inilah yang menggambarkan bahwa mereka tidak layak untuk bertemu dengan malaikat Tuhan. Ketidaksempurnaan inilah yang membuat mereka menjadi tidak pantas dan menjadi sangat ketakutan ketika bertemu dengan malaikat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita juga mengalami kesendirian dan ketakutan yang sama pada saat mempunyai banyak masalah. Tiba-tiba kita mengalami perjumpaan dengan sesuatu yang mengejutkan seperti gembala yang bertemu dengan malaikat Tuhan. Sesuatu yang mengejutkan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Yang terjadi di dalam pekerjaan kita. Yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Saat itu kita betul-betul terkejut karena sesuatu yang tidak diduga-duga. Sesuatu itu mengatakan kepada kita. Sesuatu itu memberi jalan keluar buat kita. Agar kita berani untuk memilih dan memutuskan. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Ketika kita bertemu dengan sesuatu yang mengajak kita untuk keluar dari persoalan yang ada. Bisa jadi yang muncul di dalam hati dan pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan retoris. Apa bisa saya mengatasinya? Apakah bisa saya mampu menjalaninya? Apakah sanggup saya mentaatinya? Kemungkinan kedua yang lain adalah kita tidak berpikir dan bertanya tentang ketidakberdayaan kita. Tapi secara spontan biasanya pada saat kita menghadapi berjumpa dengan yang mengejutkan, kita akan lari-lari berpencar karena ketakutan. Tapi tidak halnya dengan para gembala. Sekalipun mereka mengalami sangat ketakutan dalam perjumpaan yang mengejutkan itu. Di sini para gembala tidak lari dari tempat itu. Para gembala itu tetap tinggal di tempat. Para gembala itu tetap menikmati kata dan kalimat yang diucapkan, yang disampaikan malaikat Tuhan tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Bahkan karena kemurahan Tuhan, mereka diizinkan mengalami sukacita bersama dengan para malaikat dan sejumlah besar bala tentara surga yang juga memuji-muji Allah. Yang menyerukan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perjumpaan ini bukan hanya membuat mereka sukacita. Perjumpaan ini juga membuat mereka menjadi berharga kembali.
Perjumpaan ini membuat mereka bernilai kembali. Perjumpaan ini yang membuat mereka menemukan dirinya kembali sebagai pribadi yang utuh dan dikasihi Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan tidak hanya mengatakan jangan takut, tapi malaikat Tuhan juga mau menegaskan bahwa bayi yang lahir yang dibungkus dengan kain lampin itu juga ada juru selamat buat kita semua. Apa artinya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Juru selamat atau gelar juru selamat, maka biasanya pada saat itu dikenakan kepada Kaisar Roma. Mereka seringkali disebut sebagai soter dalam bahasa Yunani atau juru selamat. Karena apa? Karena Kaisar Roma dipandang bisa menyelamatkan rakyatnya dari penderitaan dan peperangan. Dan betul bahwa sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Agustus, Roma pernah menjadi negara yang dipenuhi dengan kedamaian, kesejahteraan, dan jaya. Oleh karena itu, kita pernah mendengar istilah Pax Romana. Karena apa? Karena Kaisar Agustus menjadi juru selamat buat rakyatnya. Dan ketika Yesus disebutkan oleh penulis Injil Lukas sebagai juru selamat, maka di sini Lukas menempatkan kelahiran Yesus ada dalam sejarah dunia, yaitu di dalam masa Kaisar Agustus sebagai kaisar pertama di Roma. Tetapi juga sekaligus di masa Quirinius sebagai wali negeri Syria. Di sana Yesus lahir sebagai juru selamat sejati di antara juru selamat Roma. Juru selamat sejati karena apa? Karena kuasanya lebih dahsyat daripada kaisar-kaisar Roma. Kuasanya tidak hanya menghadirkan ketenangan, kedamaian, tapi kuasanya memberikan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Inilah kabar sukacita yang sesungguhnya. Sekalipun bayi itu lahir dan dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan, tetapi bayi itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menggenapi nubuatannya dalam karya keselamatannya. Sekalipun bayi itu rapuh, tetapi di dalam kerapuhannya Allah ingin merengkuh kita yang rapuh dan diberikan keselamatan. Inilah kabar sukacita yang sesungguhnya. Inilah yang seharusnya bisa mendorong kita untuk move on ketika kita bergesekan berinteraksi dengan ketakutan. Inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk bangkit dan kreatif pada saat kita berhadapan dengan berbagai ketakutan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal dan kelahirannya adalah bukti. Apapun masalahmu, bagaimanapun keadaanmu, Dia lahir untukmu. Ia sayang bagimu. Yesus sang bayi Natal lahir ada untuk Anda dan saya. Untuk kita semua. Seperti para gembala yang merespon berita kelahiran Yesus dengan sukacita yang menghampiri dan menjumpai bayi Yesus. Demikian juga dengan kita. Jika kita percaya bahwa Yesus sang bayi Natal adalah juru selamat buat kita, maka saat itu juga Allah akan masuk di dalam pergumulan pribadimu. Allah akan menyelamatkan rumah tanggamu. Allah akan menolong pekerjaanmu. Allah akan menyehatkan tubuhmu. Allah akan membuat sukses studimu. Allah akan memberikan rancangan damai sejahtera bagi masa depanmu. Allah lakukan itu karena Allah di dalam diri Yesus sang bayi Natal adalah juru selamat kita semua. Jadi, sekalipun masalah tetap ada, persoalan tetap ada, maka biar di malam Natal kita diingatkan kembali, jangan pernah takut.
Percayalah pada janji firman-Nya. Karena ketika kita percaya pada janji firman-Nya, janji firman-Nya akan memberikan kelegaan buat kita. Janji firman-Nya akan memberikan harapan buat kita. Janji firman-Nya akan memberikan sukacita buat kita. Selamat Natal buat kita semua. God bless. Amin. Seorang bayi telah lahirlah dari seorang darah Maria. Seorang putra telah diberikan dan namanya yaitu Yesus. Turun dari surga, tinggalkan kata mulia. Turun dari surga, datang selamatkan manusia. Engkau yang percaya, datanglah padanya. Turun dari surga, selamatkan engkau dan saya. Malaikat pun bernyanyi gembira untuk menyambut lahirnya sang raja. Malaikat pun bernyanyi gembira bahwa kita lahirnya Yesus. Turun dari surga, tinggalkan kata mulia. Turun dari surga, datang selamatkan manusia. Engkau yang percaya, datanglah padanya. Turun dari surga, selamatkan engkau dan saya. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Dan di malam Natal ini saya mengajak kita semua untuk
mengajukan doa-doa pribadi kita dengan mengawali, dan setelah itu nanti saya akan menyebutkan pokok-pokok doa. Maka biarlah ketika pokok doa yang saya sampaikan, saya mengajak kita sekalian jemaat yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah untuk berdoa secara pribadi, masuk di dalam pokok-pokok doa tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami bersyukur karena Engkau boleh datang ke dunia. Dan karena kedatangan-Mu kami boleh diampuni dan diselamatkan. Karena kedatangan-Mu kami boleh diberikan keberanian untuk mengatasi berbagai ketakutan yang ada dalam hidup ini. Karena Engkau lebih berkuasa daripada kuasa kaisar-kaisar Roma yang ada pada waktu itu. Dan saat ini kami memanjatkan doa-doa pribadi kami di malam Natal. Oleh karena itu ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Bapa, kami berdoa untuk pergumulan kami di dalam keluarga. Kami berdoa di dalam pergumulan kami di dalam menggereja. Kami berdoa di dalam pergumulan kami sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia. Ialah, itulah kata dan kalimat yang boleh terucap di dalam doa syafaat kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Hadirkanlah sukacita Natal buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di malam Natal ini, marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan ucapan syukur atas anugerah-Nya yang memberikan kepada kita pengharapan akan kehidupan yang baru melalui kehadiran Juru Selamat. Ayat yang menjadi dasar dari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 221 317 1194
atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah beribadah kembali ke gedung gereja. Sambil menyampaikan persembahan, kita memuji Tuhan dari KJ 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Sambil bangkit berdiri, mari kita naikkan doa persembahan kita. Tuhan, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Ungkapan rasa syukur dan sukacita kami karena Engkau telah bersedia lahir ke dunia untuk memberikan kepada kami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lilin yang bagaimanapun indahnya baru dapat memberi makna jika lilin itu dibakar. Keindahan lilin akan hilang dan lilin itu akan meleleh, tetapi terang cahayanya akan memberi makna dengan memberi cahaya di dalam kegelapan. Tuhan menghendaki agar kita bisa seperti lilin yang membawa cahaya terang kasih Allah bagi banyak orang di sekitar kita, melalui kata-kata kita, karya dan karsa kita. Agar orang-orang sekitar kita dapat merasakan indahnya kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah setiap hati kita, setiap keluarga, setiap rumah terus bisa membagikan kehangatan kasih Natal ini sepanjang dan selama hidup kita. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dan juga yang ada di gereja ini, saudara dapat meredupkan lampu ruangan dan menyalakan lilin yang telah saudara persiapkan. Pandanglah cahaya lilin itu sambil kita menyanyikan Malam Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beritakan tentang sukacita Natal ke seliling kita, bahwa Juru Selamat telah lahir dan kedatangannya memberi pengharapan dan sukacita. Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabari pada masa lama. Janji lama telah genap, zaman hari cerah terang. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Hai, siapkan hidupmu di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan hidupmu, lahirnya Al-Masih. Waktu kan gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siapkan hidupmu di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan hidupmu, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita terus beritakan tentang kelahiran Juru Selamat kepada banyak orang di sekeliling kita melalui kehidupan sehari kita. Dan biarlah terang dan sukacita Natal itu tidak pernah padam dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah yang kekasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita bisa melaksanakan kebaktian malam Natal secara virtual. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia serta kebiasaan umat manusia di dunia ini, dan kita sekarang memasuki
tatanan new normal, tidak terkecuali dalam kehidupan bergereja. Kebaktian malam Natal kali ini sungguh sangat berbeda dan tidak pernah terbayangkan oleh kita semua sebelumnya, bahwa kebaktian ataupun perayaan Natal di gereja dilakukan secara virtual. Meski demikian, kami berharap jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah tetap dapat mengikutinya dengan baik, dengan seksama hikmat, dan bisa merasakan arti Natal serta damai dan sukacita Natal. New normal juga dirasakan dalam cara kita berbagi kasih. Seperti kita ketahui semuanya bahwa setiap tahun kita biasa melakukan aksi sosial Natal lewat pohon hadiah. Dan tahun ini kita lakukan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara mengirimkan voucher belanja kepada 73 anak-anak panti asuhan di Salatiga dan di Jogja untuk mereka gunakan berbelanja ataupun membeli kebutuhan-kebutuhan menjelang Natal. Voucher sudah kami kirimkan di awal bulan Desember ini. Terima kasih tak terhingga kepada jemaat dan simpatisan yang telah berkenan memberikan persembahan kasih, sehingga aksi sosial ini bisa terwujud. Sungguh merupakan sukacita tersendiri melihat wajah-wajah bahagia anak-anak saat menerimanya. Aksi sosial Natal juga telah kami lakukan pada tanggal 12 Desember yang lalu dengan memberikan tali kasih berupa susu khusus serta popok kepada 5 orang anak berpenyakit berat. Bekerja sama dengan sebuah yayasan yang mengelola rumah singgah. Sungguh sebuah pengalaman kasih yang mengharukan. Semoga uluran kasih yang sudah kita sampaikan ini bisa membawa berkat dan sukacita bagi mereka yang menerimanya. Pada Natal kali ini, panitia juga membagikan souvenir Natal buat jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah sebagai salah satu wujud dan cara menyapa jemaat yang sudah lama kita tidak bertemu secara fisik dalam berbagi kebahagiaan Natal. Lewat souvenir yang sederhana ini, kami berharap agar persekutuan jemaat serta ikatan persaudaraan antara jemaat GKI Puri Indah boleh dikuatkan dan tetap dipersatukan dalam Kristus. Bagi jemaat dan simpatisan yang belum mendapat souvenir, bisa segera menghubungi tata usaha gereja, namun selama persediaan masih ada. Selain itu, masih ada rangkaian kebaktian Natal yang bisa jemaat ikuti, yaitu besok kebaktian Natal 25 Desember jam 9 pagi. Juga nanti tanggal 31 Desember ada kebaktian tutup tahun dan kebaktian awal tahun pada tanggal 1 Januari. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota panitia Natal, kepada pendeta dan penatua pendamping, seluruh tim pendukung kebaktian Natal, mulai dari PNJ, tim multimedia, tim lighting, sound, dekor, konsumsi, semuanya yang telah bekerja keras bahu-membahu untuk mewujudkan rangkaian perayaan Natal tahun 2020 yang akan kita kenal karena sangat berbeda. Terima kasih juga terutama kami sampaikan kepada para sponsor, donatur, juga kepada seluruh majelis jemaat GKI Puri Indah yang selalu mendukung. Akhir kata, kami panitia Natal mohon maaf jika pada kesempatan Natal kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang sempurna. Semoga kita semua diberi kesempatan dan kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan new normal ini. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Merry Christmas and a Happy New Year.
peace with